Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita masih membahas pelajaran 1 Nabi Muhammad panutanku. Kita akan bahas sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulas bentar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Umur 6 tahun, ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Umur 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Setelah sepeninggal kakeknya, beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ini adalah kisah Nabi dari lahir sampai umur 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya. Karena diasuh oleh pamannya, maka beliau tumbuh menjadi seorang yang cerdas, rendah hati, pemberani, bisa dipercaya, jujur, ramah, dan mandiri. Ini didapat beliau dengan pengalaman beliau menjadi seorang yatim piatu. Beliau harus bisa menjadi seorang yang mandiri. Beliau juga menjadi seorang yang bisa dipercaya, rendah hati, dan beliau karena mandiri maka juga beliau jadi seorang yang cerdas karena belajar dari segala yang beliau lakukan atau beliau lihat yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Sikap kemandirian Nabi Muhammad SAW bisa dilihat dalam cerita-cerita atau kisah Nabi Muhammad SAW pada saat kecil. Beliau membantu pamannya Abu Thalib untuk mengembalakan kambing. Beliau mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau mempersiapkan apa yang dibutuhkan itu disiapkan sendiri. Terus juga beliau membantu pamannya berdagang, bahkan sampai pada saat masih kecil itu beliau berdagang sampai ikut ke Persia, jadi sampai ke luar negeri gitu. Itu sikap-sikap kemandirian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita akan bahas apa itu mandiri. Mandiri adalah sikap tidak menggantungkan urusan kepada orang lain. Nabi Muhammad sudah tidak punya orang tua, ikut pamannya, tidak mungkin beliau merepotkan. Jadi semua dikerjakan sendiri. Anak yang mandiri berkeyakinan bahwa setiap orang, setiap anak mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri.
cuci baju sendiri, ya, kalau bisa masak sendiri, ya. Mandiri, ya, bukan berarti tidak membutuhkan orang lain, ya, akan tapi mandiri tidak selalu menggantungkan orang lain, ya. Ini mandiri bukan berarti tidak butuh orang lain, akan tapi mandiri adalah tidak selalu menggantungkan segala sesuatu, apalagi urusan pribadi, kepada orang lain, ya. Beberapa contoh sikap mandiri, ya, mencuci baju, mencuci piring, ya, ini contoh-contoh sikap mandiri. Baju dipakai sendiri, habis makan, ya, dicuci piringnya. Membantu pekerjaan orang tua di rumah itu juga merupakan contoh sikap mandiri, ya. Bangun tidur sendiri, kemudian merapikan tempat tidur sendiri, ya. Terus, nah ini yang paling banyak, tidak menyontek ketika ulangan. Bolehlah kita bertanya kepada teman kita ketika kita tidak paham, akan tapi ketika kita mengerjakan tugas diusahakan dikerjakan sendiri. Jangan dibiasakan meniru pekerjaan temannya. Kalau tidak paham bertanya, ya, perlu penjelasan, akan tapi diusahakan adik-adik jangan terbiasa mencontek hasil pekerjaan temannya, ya. Ini materi pada pagi hari ini, yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad dan juga adik-adik, ya, kita semua sebagai umatnya harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad bersikap mandiri dalam segala hal yang merupakan kewajiban beliau. Kita sebagai umatnya juga harus bersikap mandiri terhadap hal-hal yang merupakan kewajiban kita. Sekarang tugas yang pertama, ya, apa yang dimaksud sikap mandiri. Nah, yang kedua, sebutkan 3 sikap mandiri yang adik-adik lakukan di rumah. Ya, ini nanti bisa berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kalau ada yang sama, ya, sama persis, ya, ini bisa jadi tirunan, ya, karena sikap mandiri adik-adik ketika di rumah itu kan berbeda-beda, ya. Demikian tadi materi dan tugas pada pagi hari ini. Jika ada sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.